Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar dari rumah. Jangan lupa sebelum belajar melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka LKS-nya halaman 20 ya. Di agak bawah sedikit. Kita akan belajar mengenai persamaan transformator ideal. Kita ke persamaan transformator ideal. Di sini ada rumus P/P per PS berbanding dengan IS per IP berbanding dengan NP per NS. Nah, di sini agak berbeda sedikit. Kalau khusus untuk kuat arus, I ini artinya kuat arus primer, I ini artinya kuat arus. Nah, di sini kalau IS per IP bukan IP per IS. Jadi kalau khusus untuk kuat arus ini, yang di atas itu adalah sekunder. Kuat arus sekunder berbanding kuat arus primer. Nah, di sini untuk aplikasinya, jika ada yang diketahui P, terserah mau yang pakai mana, P atau N. Masih sama ya cara mencarinya. Misalnya kalau yang diketahui itu adalah PP per PS, kemudian yang ditanya adalah IS-nya per IP. Yang ditanya berarti harusnya misalnya IS. Nah, di sini masih dikalikan silang. Untuk IS-nya berarti PP per PP dikali dengan IP kemudian per PS. Nah, begitu juga kalau yang di sini yang diketahui N-nya lilitan jumlah lilitan yang diketahui, sedangkan yang ditanya adalah kuat arus primer, I itu adalah kuat arus ya. IP-nya yang ditanya misal berarti IS dikalikan dengan NS per NP. Sama ya cara untuk mencari di antara keempat ini. Kalau dia seperti ini dikalikan silang pernya yang sisanya. Bisa dipahami ya. Untuk contoh soal, silakan kalian lihat halaman 21. Di situ sudah ada contoh soalnya. Karena yang ditanya di sini adalah IS. IS-nya ya yang ditanya ya. Nah, maka dia NP per NS berbanding dengan IS per IP. Sekali lagi, khusus untuk kuat arus, primernya yang di bawah, S-nya yang di atas. Nah, karena dia mencari IS-nya ini ya yang ditanya, maka NP dikali IP, rumusnya. Ibu ulangi. Kalau dia mencari IS, NP dikali IP per dengan NS. Itu ya. Dan sehingga didapat NP dikali IP per NS. Dari situ ada sudah diketahui IS-nya. Yang ditanya IS, NP-nya itu 1, kemudian IP-nya itu 10, dibagi dengan NS-nya 25, sehingga IS adalah 0,4 ampere. Selanjutnya kita lihat LKS halaman 22, silakan dibuka ya. Kita belajar mengenai efisiensi trafo. Dilambangkan seperti ini ya, seperti N tapi bukan N. Jadi efisiensi trafo ini memiliki rumus PS per dengan PP dikali 100%. Di mana P itu sendiri artinya daya. Kalau PS itu artinya daya sekunder. Satuannya itu watt. Kemudian PP itu daya primer. Untuk mencari daya P itu P dikali I. Jadi untuk mencari P itu sendiri P dikali I. Nah, karena di sini ada rumus PS itu artinya dia yang sekunder, daya sekunder. PS dikali IS per PP. PP itu artinya daya kumparan primer. Untuk mencari P-nya itu sendiri PP dikali IP dikali dengan 100%. Jadi ini untuk mencari efisiensi trafo. Langsung saja kita ke contoh soal. Sebuah trafo tegangan primer dan sekundernya 220 volt dan 55 volt. Jika kuat arus primernya 1,5 ampere dan kuat arus
sekundernya 2 ampere. Berapakah efisiensi trafo? Penyelesaiannya diketahuinya dulu ya. Ini adalah kuat arus. Kuat arusnya tadi adalah 1,5. Kemudian PP-nya tadi adalah 220 volt. Kemudian IS-nya ini kuat arus sekunder itu 2 ampere. Di sini ini salah ya, ini berarti ininya kuat arus sekundernya di sini arusnya 2. Kemudian PS-nya tadi 55 volt. Nah, untuk yang ditanya adalah efisiensi, maka rumusnya adalah IS per IP dikali PS per PP dikali dengan 100%. Efisiensinya di sini 2A. IS-nya tadi adalah 2 dikali dengan 55, PS tadi 55 per IP, I-nya tadi 0,5 dikali dengan PP 220 dikalikan dulu, baru dikali dengan 100%. 110 per 330 dikali 100%, 0,33 dikali 100%, sehingga dihasilkan 33,3%. Jadi efisiensi trafo 33,3%. Jadi tugas kalian silakan diletakkan di buku catatan atau latihan ya, terserah. Tugasnya mengerjakan LKS halaman 30. LKS halaman 30 nomor 5 esai. Di bagian B ini nomor 5 esai. Kemudian nomor 3 perbaikan ini ya, nomor 3. Jadi ada 2 soal. Tolong dikerjakan di buku, kemudian dipoto. Setelah dipoto, kirim ke Google Classroom atau WA, terserah ya. Ibu tunggu. Ibu bantu sedikit. Di sini sebuah trafo memiliki arus primer dan sekunder masing-masing 0,8 ampere dan 0,5 ampere. Berarti ini yang IP, ini yang IS. Jika jumlah lilitan primer dan sekundernya masing-masing 100 dan 800, nah di sini berarti ini yang primer NP, ini yang sekunder. Maka berapakah efisiensi trafo tadi? Caranya tadi rumus yang tadi ya. Caranya yang tadi menggunakan rumus yang ini untuk mencari efisiensi trafo tadi. Jadi berapa persen? Soal yang kedua halaman 30 perbaikan yang nomor 3 ya. Sebuah trafo digunakan untuk menaikkan tegangan AC dari 12 volt menjadi 120 volt. Berarti ini yang PS. Maaf ya, ini yang PP, ini PP primer, ini yang PS yang sekunder. Hitunglah kuat arus primer. Jika kuat arus sekunder 0,6, ini IS. Dan hitunglah jumlah lilitan sekunder. Jika pada jumlah lilitan primer 300. Jadi sekali lagi ini adalah PP-nya. Diketahui PP-nya ini PS-nya. Kuat arus primernya. Ini yang ditanya, kuat arus primer. Jika kuat arus sekundernya 0,6. Jadi rumusnya tadi sudah ada. Ini yang nomor 3 tadi. PP per PS berbanding dengan IS per IP. Nah yang ditanya ini yang ini. Nah berarti PS dikali IS per PP untuk mencari kuat arus primer. Paham ya? Tolong dikerjakan dan dikumpul. Selamat mengerjakan. Ibu minta maaf jika merasa ada perkataan ibu yang merasa tersinggung. Sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat mengerjakan. Bairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.